Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridul Hamdi dari kelas SI3D akan mempresentasikan tugas akhir atau UAS mata kuliah e-commerce yang diampu oleh Ibu Fatia Nufriani, yaitu CRM pada PT Pos Indonesia. Jadi di sini saya mengambil PT Pos Indonesia. Langsung saja, Bismillah. Pengertian CRM, apa sih CRM? Yaitu strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi, membantu menarik prospek penjualan, mengkonversi mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, pelanggan yang puas dan loyal. Jadi, secara singkat, CRM ini yaitu cara mempertahankan atau mempererat hubungan pelanggan dan perusahaan. Sebenarnya itu sudah dijelaskan di kepanjangan dari CRM, yaitu Customer Relationship Management, hubungan customer, memanajemen hubungan customer gitu, agar mempertahankan pelanggan dan biar pelanggan puas dan loyal, tidak pindah ke kompetitor lain seperti itu. Dan di sini CRM lebih ke menggunakan teknologi. Lanjut, tujuan CRM yaitu untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang bagaimana kebutuhan dan perilaku pelanggan, untuk selanjutnya memberikan sebuah pelayanan yang optimal dan mempertahankan hubungan yang sudah ada. Karena kunci sukses dari bisnis sangat tergantung seberapa jauh kita tahu tentang pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka. Sulit bagi sebuah perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan kepemimpinan dan profitabilitas tanpa melakukan fokus secara berkesinambungan yang dapat dilakukan pada CRM. CRM menjangkau banyak bidang dalam organisasi, termasuk penjualan, layanan pelanggan, dan pemasaran. Jadi, tujuan utama dari CRM ini untuk mengetahui sebanyak mungkin informasi tentang bagaimana kebutuhan dan perilaku pelanggan atau user atau customer. Intinya mengetahui informasi tentang customer. Untuk apa? Untuk menentukan step selanjutnya atau step yang akan diambil selanjutnya, atau untuk membuat fitur atau layanan selanjutnya agar lebih tepat, dikarenakan tadi sudah mendapat data dan informasi dari para pelanggan seperti itu. Sebagaimana di sini di baris kunci sukses dari bisnis sangat tergantung seberapa jauh kita tahu tentang pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka. Seperti itu. Sekarang masuk ke profil PT Pos atau perusahaan yang kita bahas. Tadi sekilas tentang CRM. PT Pos Indonesia Persero merupakan sebuah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang. Tentunya kita semua sudah tahu ya kan, perusahaan ini logistik. PT Pos Indonesia ini ditunjuk oleh pemerintah Indonesia menjadi platform logistik nasional karena memiliki jaringan yang tersebar luas sampai ke seluruh pelosok di Nusantara. Karena PT Pos ini sesepuh dari perusahaan logistik yang sekarang, yaitu JNE, JNT, Express, Cepat, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, oleh karena dia sudah lama dari 19 berapa, pokoknya sebelum 2000, maka pemerintah menunjuk perusahaan ini sebagai platform logistik nasional. Selain jaringannya yang luas sampai ke pelosok, itu tadi. Nah, produk logistik PT Pos Indonesia yaitu warehouse, gudang, transportasi dan distribusi, freight forwarding, dan supply chain solution. Produk yang dianalisis
distribusi, dan transportasi. Nah, jadi produk ini adalah layanan di mana PT Pos Indonesia menyediakan transportasi dan pendistribusian barang dari tempat asal ke tempat tujuan sesuai dengan permintaan konsumen atau demand. Ya, seperti perusahaan-perusahaan logistik lainnya, ya perusahaan logistik produknya ya distribusi dan transportasi. Ini tiga unsur dari PT Pos Indonesia, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentation, jenis customer. Ada 3 juga bagian dari segmentation. Jenis customer, yaitu industri, rumahan, dan pemerintahan. Jangka waktunya pendek dan panjang. Tingkat pendapatan dari rendah, menengah, sampai ke atas. Targeting, industri dalam jangka waktu yang panjang, seperti barang-barang otomotif, consumer good, chemical atau kimia, farmasi, fashion, postal dan kurir, telekomunikasi, mining, tambang, oil dan gas, minyak dan gas, agribisnis, itu pertanian, dan barang-barang berat, equipment. Pemerintahan dan customer rumahan yang memiliki pendapatan menengah ke bawah. Positioning, mengutamakan keselamatan, efisiensi dalam biaya, memberikan hasil terbaik. Seperti itu. Nah, ini lebih jelasnya. Jadi segmentasi itu proses membagi-bagi pasar yang semula berperilaku heterogen menjadi beberapa kelompok pasar yang sekarang berperilaku seragam atau homogen. Kan ada 3 tadi, tingkat pendapatan, customer dari tinggi, rendah, menengah, industri jangka waktunya, jangka waktu panjang, pendek, jenis customer, rumahan, industri, dan pemerintah. Nah, kalau di logistik lain seperti JNE, JNT, nah, pemerintah jarang sekali, atau bisa dibilang tidak pernah sih. Sejauh ini saya belum menemukan pemerintah. Soalnya perusahaan-perusahaan itu lebih seringnya ke all shop sih, barang all shop. Nah, ini targeting. Targeting adalah strategi mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif. Tadi, dan produk-produknya. Industri jangka waktu yang panjang, customer rumah yang memiliki pendapat menengah ke bawah, dan pemerintah. Positioning, yaitu suatu tindakan atau langkah-langkah dari produsen untuk mendesain citra perusahaan dan penawaran nilai di mana konsumen di dalam suatu segmen tertentu mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu segmen tertentu. Mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya gitu. Apa positioning dalam PT Pos Indonesia? Mengutamakan keselamatan, efisiensi dalam biaya, memberikan hasil terbaik, dan pelayanan yang diberikan mudah dan ramah. Jadi positioning ini pengimplementasian dari 2 unsur sebelumnya, yaitu targeting dan segmentasi. Nah, identifikasi data konsumen. Inilah bentuk CRM-nya. Jenis barang yang akan didistribusikan, lead time yang dibutuhkan, jarak origin destinasi, flow of process, aktivitas atau data pekerjaan, kebutuhan konsumen. Jadi, disinilah CRM-nya. PT Pos mengumpulkan data ataupun informasi-informasi tentang customer, kebutuhan mereka, dan perilaku mereka. Gitu. Agar kedepannya biar bisa menentukan step yang lebih tepat kedepannya. Nah, ini sebenarnya tadi sudah masuk ke alur bisnis ya. Nah, ini strategi PT Pos dalam melakukan inovasi. Pertama, mereka melakukan inovasi produk.
yaitu pertama bermetamorfosis dari sekedar postal company menjadi network company. Jadi postal company itu baratnya cuman nggak ada jaringan internet seperti itu. Nah, jadi dari postal menjadi network, ada jaringan. Yang kedua, ekspansi, memperluas akses PT Pos dalam mendistribusikan produknya, baik domestik maupun internasional dengan beberapa cara. Pertama, CEO branding dengan perusahaan lain guna melahirkan produk-produk baru yang inovatif, melakukan sinergi bisnis dengan sesama perusahaan BUMN, itu investasi dan delivery and pick up service, pelayanan penjemputan. Tiga, menciptakan bisnis retail dengan konsep one stop shopping yang meliputi retail benda-benda pos, coffee and bread shop, dan lain-lain. Nah, yang kedua, mereka melakukan inovasi di teknologi, melakukan transformasi dari postal company menjadi networking tadi. Nah, yang kedua ini, membuat website berbasis internet yang tidak hanya bertujuan untuk memudahkan customer saja, melainkan situs PT Pos dijadikan alat untuk memasarkan usaha para merchant atau pedagang. Jadi di sini juga poin CRM-nya. Mereka membuat website. Kan CRM itu bukan cuma mengumpulkan database pelanggan, tapi juga bisa membuat pelayanan. Nah, tujuannya tadi membuat pelayanan. Di sini mereka membuat website agar customer mudah untuk melacak barang mereka, melakukan komplain, saran, kritik, dan memudahkan memasarkan usaha para merchant tadi. Di sini agar pelanggan ibaratnya itu loyal dan masih mau menggunakan pos seperti itu. Tiga, revitalisasi budaya perusahaan dan sumber daya manusia, menerapkan nilai-nilai budaya pos baik dalam hal berorganisasi maupun sumber daya manusia, memprioritaskan kepuasan customer satisfy, mengedepankan kesejahteraan dan integritas para anggota perusahaan. Nah, itu tadi. Baiklah, di sini saya akan menjawab yang pertanyaan-pertanyaannya. Pengertian CRM tadi sudah di awal tadi. Siapa yang terlibat? Yang terlibat manusia, proses, dan teknologi. Manusianya siapa? Customer, perusahaan, atau karyawan. Seperti itu. Kebutuhan user. Kebutuhan user, ya itu tadi. Di perusahaan logistik, kebutuhan user ya. Bisa mengakses, bisa komplain, terus pelayanan yang cepat dan murah, seperti itu. Alur bisnis tadi, alur bisnis di perusahaan sudah dijelaskan tadi dari 3 unsur segmentasi sampai inovasi mereka. Keuntungan apa ketika CRM dipakai? Nah, keuntungannya di sini PT Pos bisa mengetahui data-data user, terus kebutuhan mereka, terus keluh kesah mereka, terus juga ini perilaku mereka seperti itu lewat website yang mereka buat tadi atau aplikasi juga. Langkah apa yang dilakukan perusahaan agar CRM berlaku, agar pelanggan menggunakannya? Yaitu tadi mempromosikan dan CEO branding dengan perusahaan BUMN yang lain. Sebagaimana perusahaan-perusahaan lain, CRM ini ya dipromosikan juga. Terus juga ada aplikasi CRM yang beberapa aplikasi yang terkenal seperti apa? Banyak intinya. Nah, jadi tambahan sedikit, CRM ini poinnya tuh dari kita mendaftar atau masuk ke aplikasi atau website, itu sudah masuk ke bagian CRM, di mana user atau customer melakukan penginputan data mereka, mulai dari nama, terus tanggal lahir, intinya biodata, kan bisa KTP.
Sudah, itu saja pertanyaan-pertanyaan yang dari UAS ini. Dan kepada Ibu Patia, terima kasih atas ilmunya selama ini. Ridhoi kami, Bu, sebagai guru, sebagai murid Anda, agar ilmu ini berkah dan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan selama ini. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu. Dan ya, itu saja. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.